Shalom, selamat hari Minggu. Saya berharap minggu ini kita tetap dalam sukacita walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi, dan berharap kita semua terus berdoa pandemi akan segera berakhir. Kita masih di tema yang sama, increasing measure, yang artinya adalah kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan saya berharap tema ini akan menguatkan kita di dalam ikut Tuhan. Dan tema kita diambil dari 2 Petrus 1 ayat 8. Dan berharap dalam pembacaan kita 2 Petrus sudah menguatkan iman kita. Jemaat, sebelum kita melihat firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur dengan kesempatan yang Engkau beri. Kami senantiasa mau berdoa untuk Engkau bisa menghentikan pandemi ini. Bantu supaya firman-Mu menguatkan kami, menolong kami untuk mengenal-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sedikit latar belakang kita. Petrus ditulis kemungkinan tahun 67. Ini adalah 3 tahun sesudah 1 Petrus ditulis. Karena 1 Petrus ditulis kepada jemaat yang pernah dibangun oleh Petrus ketika jemaat Tuhan di Roma mendapatkan penganiayaan yang sangat besar, dan Petrus menguatkan jemaat karena penganiayaan itu supaya jemaat tetap setia apapun yang terjadi. Tetapi 3 tahun kemudian dia menulis surat 2 Petrus. Sekarang bukan hanya penganiayaan dari luar yang datang, tetapi juga pengajar-pengajar sesat telah ada di dalam jemaat. Nah, itulah kekhawatiran Petrus sehingga dia menulis kitab 2 Petrus untuk menguatkan jemaat menghadapi penganiayaan dari luar dan juga menghadapi pengajar-pengajar palsu yang datang ke dalam jemaat. Nah, kita bisa belajar banyak dari keadaan ini karena hari ini pun saya percaya misalnya pandemi ini juga membuat kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Dan juga kadang-kadang kita juga bisa menemukan banyak sekali kadang-kadang ajaran Alkitab membuat kita bisa juga terbawa dengan ajaran lain. Tapi saya berharap belajar dari kitab 2 Petrus ini akan menguatkan kita hari ini. Nah, saya akan membaca dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, di sini Petrus menekankan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus tahu bahwa kita menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan bagi pengikut Tuhan, di mana kita diberikan pengampunan dosa, kita memulai hidup yang baru, dan juga diberikan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup di dalam ajaran Tuhan, hidup sesuai pengharapan Tuhan. Nah, kita nggak boleh lupa bahwa sekarang ini kita hidup oleh anugerah itu. Jadi kita perlu ingat pesan-pesan yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat. Petrus berkata perlu diingat di 2 Petrus 1 ayat 12-13, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai suatu kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Petrus bilang, aku harus mengingatkan kamu, terus-menerus mengingatkan kamu. Karena Petrus tahu itu adalah udah dekat dengan kematian dia. Sampai aku meninggalkan kemah tubuhku, artinya sampai aku sebelum aku meninggal, aku harus mengingatkan kamu. Dia bilang kepada jemaat itu. Karena apa yang mau diingatkan adalah untuk mereka terus mengingat. Jemaat yang dia tuliskan surat ini mengingat bahwa hidup ikut Tuhan adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan. Di 2 Petrus pasal 2 ayat 20.
Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Nah, ini bahayanya, kata Petrus. Kalau kalian sudah terima Yesus, kemudian kembali ke hidup lama, keadaannya akan lebih buruk daripada yang semula. Ini bahayanya. Dan kemudian dilanjutkan di ayat 21 dan 22. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini peribahasa yang sangat keras yang dikutip oleh Petrus untuk mengingatkan jemaat yang menerima surat ini supaya mereka kuat. Apapun tantangan, apapun penganiayaan yang datang dari luar maupun ajaran dari dalam, mereka harus tetap kuat di dalam pengajaran, di dalam kebenaran yang telah mereka dapatkan dari Tuhan. Nah, saya percaya hari ini pun kita berada di situasi yang ada kemiripan. Mungkin penganiayaan yang kita alami tidak sesignifikan yang dialami oleh mereka, tetapi perlu peringatan itu juga kita serius mengambil. Karena apa? Pertama, kalau kita lihat dari apa yang Petrus katakan, keselamatan bisa hilang. Nah, ini kontroversi sekarang karena banyak orang Kristen kadang-kadang sudah begitu terlena kita sudah diselamatkan, tetapi dengan apa yang dikatakan oleh Petrus, keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak terus-menerus hidup di dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita perlu ingat bahwa pesan Paulus, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Nah, inilah yang menjadi poin saya hari ini. Ada 2 poin yang saya mau bawa kepada kita, yang kita bisa belajar dari pesan Petrus kepada jemaat yang menerima surat dia 2 Petrus. Kitab 2 Petrus ini. Saya penulis, para pakar tidak bisa menentukan ini ditulis ke jemaat mana. Apakah sama tujuannya dengan tulisan 1 Petrus atau tidak. Tetapi pesan yang ada di dalam sangat jelas bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Poin saya yang pertama adalah tentang kita harus teliti. Kenapa saya buat teliti? Teliti ya, dengan apa yang kita dengar atau baca. Kita hari ini bisa dengar khotbah dari mana-mana. Media sosial telah mempermudah kita bisa mendengarkan khotbah. Bahkan sekarang pun kita melalui kebaktian online ini, kita bisa dengar khotbah dari media sosial, kita bisa lihat di YouTube, dan banyak sekali sumber yang kita bisa lihat. Tetapi kita harus sangat teliti dengan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Kenapa? Karena berdasarkan apa yang kita lihat dari kitab Petrus, di kitab 2 Petrus, kita lihat misalnya 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran yang sesat, yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Petrus mengingatkan jemaat yang penerima surat itu, dibilang bahwa di zaman dulu, zaman Israel, zaman nabi-nabi, sudah ada pengajar palsu. Zaman Yeremia, Yesaya, Yeskel, ada pengajar palsu yang dimana ada nabi yang diutus Tuhan, tapi ada orang mengaku nabi. Artinya hari ini pun kita perlu hati-hati dengan ajaran-ajaran yang kita terima, supaya kita tidak mengalami apa yang dialami Israel. Nah, jadi kalau kita di sini sebenarnya Yesus pun mengingatkan ini di Matius pasal 7, 15-16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Yesus juga sudah ingatkan. Jadi kalau kita mendengarkan ajaran yang kelihatannya enak didengar dan benar-benar ini ajaran yang bagus, nah, kita bisa langsung lihat siapa yang ajar ini, bagaimana hidupnya, apa buahnya. Itu untuk kita bisa klarifikasi kalau berdasarkan apa yang Yesus katakan kepada pendengar dia.
Nah, jadi kalau kita teliti seperti itu, kita akan terhindar dengan ajaran-ajaran yang bisa membawa kita bergeser. Karena kadang-kadang yang berbahaya adalah ketika ajaran itu, pergeseran itu pelan-pelan. Ya, kalau ada orang baik langsung jahat, dia nggak mungkin, dia akan bisa bedakan ini nggak benar. Tapi kalau pelan-pelan kita digeser, ini yang sangat berbahaya. Nah, kemudian di 2 Petrus pasal 1 ayat 18-19, Petrus meyakinkan penerima suratnya, meyakinkan mereka bagaimana Petrus menjadi percaya dengan Yesus. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Petrus dibawa oleh Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes dibawa oleh Petrus di Gunung Hermon, dan mereka mendengar bagaimana mereka melihat bagaimana Yesus betul-betul bertemu dengan Elia, Musa. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa Petrus jadi mengerti apa yang dikatakan oleh kitab nabi-nabi. Jadi pengenalan dia akan Yesus itu di mana dia melihat mujizat seperti itu, dia jadi sangat percaya apa kata nabi-nabi. Dia jadi melihat, wah ini benar, ini Mesias. Hari ini kalau kita mengikut Tuhan, kita harus bisa benar-benar semangat ketika kita buka Alkitab dan kita bisa lihat, wah ini benar, ini benar, ini benar. Karena di Alkitablah semua kisah tentang Yesus dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi kita perlu teliti, kita baca Alkitab kita supaya kita tidak gampang terbawa oleh ajaran-ajaran dari yang kita dengar atau baca dari media manapun. Jadi kita perlu teliti seperti apa yang dipesankan oleh Petrus. Dan di 2 Petrus 1:20-21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, hati-hati menafsir Alkitab. Harus sangat hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati, nanti arti sesungguhnya Alkitab itu bisa diartikan ke hal yang lain. Nah, kita perlu hati-hati namanya ya, nama istilahnya adalah kita harus tahu konteksnya. Ya, sangat bahaya kalau kita baca dan akhirnya kita mengartikan dengan konteks yang berbeda. Hari ini ada banyak sekali orang yang bisa menggunakan Alkitab tapi konteks berbeda. Saya kasih satu contoh misalnya. Kita sering lihat gambar ini di mana dikatakan seorang pendaki gunung berkata, mengutip Filipi 4 ayat 13. Bahkan beberapa, mungkin 1 dekade, 2 dekade lalu, seorang petinju juga memakai ayat ini di pakaian dia. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini di gambar ini pendaki. Segala perkara dapat kutanggung, memberi kekuatan kepadaku. Terkesan ayat ini untuk seorang pendaki. Ingat ayat ini. Untuk petinju, untuk dia menjadi punya kekuatan. Tapi kita harus tahu sebagai orang Kristen, kita harus tahu apa konteks ayat itu. Ayat itu dipakai oleh Paulus, ditulis kepada Filipi adalah tentang uang. Di mana Paulus dikirim uang oleh jemaat Filipi, dan dia bilang kepada jemaat Filipi, terima kasih dengan uang kalian, tetapi aku bisa hidup dengan uang sedikit, aku bisa hidup dengan uang banyak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu arti aslinya. Jadi kalau kita lihat, gak ada hubungannya ini dengan pendaki gunung, gak ada hubungannya dengan petinju. Ini perlu kita lihat dari Alkitab. Jadi hati-hati untuk gunakan ayat-ayat di Alkitab. Yang kedua, dari kitab Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan ada gambar roti, ada gambar tempat anggur. Kita lihat gambar ini. Nah, terkesan kalau ikut Yesus gak lapar-lapar. Ada semua.
Jadi ada kadang-kadang orang ikut Yesus jadi naif, ya, gak serius lagi kerja. Nah, saya mau kita compare, kita bandingkan dengan ayat lain di kitab surat Paulus di 2 Tesalonika 3 pasal 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, jadi kita lihat kalau ada ayat seperti ini, kita harus lihat konteksnya apa. Ya, maksud Yesus akulah roti hidup itu bicara tentang hidup masa depan, hidup sesudah hidup sekarang, hidup sorgawi. Itu artinya roti hidup. Dan dengan kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan benar-benar bisa kuat di dalam Dia, dan kita akan kuat menghadapi tekanan di dunia. Karena apa? Karena kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ini contoh-contoh yang saya bisa tunjukkan, dan ada banyak lagi contoh-contoh yang kita bisa dapatkan. Karena itu pesan saya, ketika kita melihat misalnya ada tulisan atau ada khotbah, mari kita teliti untuk lihat apakah ini benar menurut Alkitab. Nah, kalau di antara kita belum belum mengerti, mari kita bertanya, karena kita punya teman-teman yang mungkin mengerti, sehingga kita semakin dalam akan Tuhan. Poin saya yang kedua adalah tentang tekun. Ya, poin pertama teliti, poin kedua adalah tekun. Di 2 Petrus 3:10, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam menyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita sering dengar hal ini. Dan bumi ini akan lenyap. Akan ada bumi yang baru bagi pengikut Tuhan. Itu yang kita percaya melalui iman kita. Nah, kalau begitu, kalau hari Tuhan datang seperti pencuri, kita tahu pencuri kan kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Kita perlu waspada, kita perlu jaga-jaga. Jadi kita harus melihat bahwa di dunia ini kapan aja Tuhan bisa datang. Jadi kita harus ready kapanpun Dia datang. Di ayat 11 dan 12, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, di dalam kita menunggu Tuhan yang tiba-tiba itu, apa yang kita bisa lakukan? Kita harus tekun hidup saleh. Jadi fokus kita bukan dunia ini. Ini satu hal yang menarik. Kadang-kadang orang jadi Kristen karena dia mau sukses dibantu Tuhan di dunia. Di dunia ini kita bekerja keras, tapi fokus kita adalah hidup nanti dunia yang baru. Bumi yang baru di mana Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Tapi di dunia sekarang kita bekerja keras untuk hidup saleh, memberi pengaruh baik kepada manusia-manusia, kepada orang-orang di sekitar kita. Itu tugas kita, itu tujuan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Nah, ini berhubungan dengan apa kata Paulus di Filipi pasal 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus bilang, bagi saya hidup adalah Kristus. Kalau mati keuntungan, akan pergi ke bumi yang baru. Ya, ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Apa maknanya? Paulus bilang, aku siap pergi ke surga. Aku siap mati, tapi aku mau di dunia untuk memberi buah. Jadi, aku siap mati, karena aku akan ke surga. Tetapi aku rela di bumi memberi buah. Itu adalah sebenarnya hidup orang Kristen. Ya, siap mati menuju surga, tetapi bersedia di dunia ini untuk memberi buah. Nah, bayangkan kalau kita semuanya hidup di dunia memikirkan memberi buah, hidup saleh. Saya percaya kita akan memberikan warna yang baik, akan membuat kesan tentang Yesus yang sangat baik. Kalau kita betul-betul membuktikan, menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Saya mau tunjukkan apa kata Mahatma Gandhi, ya, satu perkataan yang sangat menusuk saya. Dia bilang, saya suka Kristusmu, tapi saya nggak suka orang Kristen.
Saya suka Kristus, tapi saya nggak suka pengikutnya. Karena pengikut Kristus tidak seperti Kristus. Itu sedih banget dengarnya. Mahatma Gandhi sering menggunakan, saya nonton biografi Mahatma Gandhi itu, dia sering menggunakan kata-kata Yesus, prinsip Yesus dalam hidup. Tapi sedihnya, dia lihat orang Kristen nggak seperti itu. Nah hari ini kita pengikut-pengikut Tuhan, kita harus membuat nama Yesus dikenal melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui hidup saleh kita. Nah hari ini saya berharap 2 poin ini bisa membuat kita menjadi Kristen yang betul-betul seperti pengharapan Petrus kepada penerima suratnya. Di mana pertama, kita teliti dengan apa yang kita baca dan dengar. Kedua, kita tekun melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan sehingga kita semua adalah kumpulan murid-murid Yesus yang saleh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa supaya apa yang kami belajar hari ini bisa membantu kami, bisa menguatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, ampuni hamba-Mu kalau ada kekurangan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.